modeling dengan Blender. Baik, apabila ada kendala dalam sesi online ini, harap segera mention di chat. Terima kasih. Nah, kita mulai materinya untuk hari ini, yaitu kita mengenal basic 3D modeling. Nah, apa itu 3D modeling? Jadi secara garis besar 3D modeling itu untuk mengkomunikasikan sesuatu ya. Jadi mengkomunikasikan desain interaktif atau objek atau permukaan yang mewakili desain di kehidupan nyata. Nah, bergantung juga pada aplikasinya. Pemodelan ini digunakan untuk menguji kelayakan struktural suatu desain atau menguji bagaimana fungsionalnya nanti. Jadi kita memiliki sudut pandang yang jauh lebih banyak dibanding yang modeling 2D biasa. Nah, biasanya software apa yang kita gunakan di sini? Di antaranya Cinema 4D, 3ds Max, Maya, ZBrush, Houdini, Lightroom, dan Blender. Dan banyak sekali sekarang varian software untuk desain pemodelan 3D di sini. Nah, di sini kenapa kita menggunakan Blender? Nah, Blender ini dia free, open source, penggunaannya cukup mudah, tutorialnya banyak, dan bisa running di komputer dengan OS apa aja. Tidak harus Windows, misalnya pengguna Mac atau Linux bisa menggunakan Blender. Nah, untuk pemodelan 3 dimensi ini ada beberapa dasar yang harus kita ketahui, yaitu bangunan dari model 3D ini terdiri dari vertex, yaitu titik-titik dari sebuah poligon, kemudian edge, yaitu sisi-sisinya, garis sisinya, kemudian face. Face ini adalah tampak muka dari si poligon itu sendiri. Nah, poligon itu apa sih sebenarnya? Poligon itu sebenarnya kumpulan dari vertex, edge, dan face yang membentuk sebuah poligon. Jadi terdiri dari beberapa titik yang dihubungkan oleh edge dan ada sisi hadapnya. Ini satu poligon disebutnya. Nah, nanti si poligon-poligon ini dikumpulkan menjadi sebuah objek utuh yang kita sebut menjadi sebuah mesh seperti ini. Contohnya mesh dari wajah. Oke, ada yang resen ya. Sebentar. Yang resen coba bisa diketikkan di chat. Nah, baik itu solid atau surface, dia pasti oleh sebuah wireframe. Wireframe itu adalah kerangka dari objek 3D yang kita gunakan. Nah, cara kerjanya juga beda-beda. Nah, solid modeling ya, contohnya seperti ini. Dia dari mesh banyak dikumpulkan jadikan solid seperti ini. Nah, contohnya. Nah, untuk objek 3D biar bisa punya curve tertentu atau lekukan tertentu atau punya tekstur tertentu dan bentuk yang diinginkan, kita akan melakukan sculpting. Nah, jadi nanti kan yang bentuknya seperti sebelah kiri yang cuma datar aja, di sini lebih memiliki kerutan-kerutan dan lekukan yang lebih bervariatif ya. Jadi gunanya sculpting seperti itu. Nah, prinsip utama dari 3D modeling ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya pasti manipulasi. Karena biasanya kita akan mulai pemodelan 3D dengan bentuk yang sederhana seperti kotak, kubus, segitiga, lingkaran dan sebagainya. Agar bisa dilakukan bentuk seperti ini, kita harus manipulasi, kemudian melakukan beberapa operasi dan pengukuran. Nah, yang terpenting dari tiga ini, antara manipulasi dan pengukuran penting karena ini akan menunjukkan seberapa akurat objek 3D yang kita buat. Nah, di sini modeling 3D kita gunakan untuk apa aja? Pertama untuk
hiburan. Nah, untuk hiburan, kemudian untuk arsitektur, membangun rumah dan semacamnya, kemudian untuk fashion, dan juga game industri. Selain itu juga digunakan untuk produksi, manufacturing, produksi pabrik, dan bagian kesehatan, kedokteran. Karena hal ini berikan kaitan erat dengan proses di dalam masing-masing bidang. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang biasanya terjadi ketika kita melakukan 3D modeling. Yang pertama adalah menginginkan terlalu banyak atau terlalu cepat. Nah, atau memulai proyek tanpa referensi, langsung bikin aja. Kita nggak punya referensi untuk membuat apa. Nah, memulai dengan proyek yang kompleks terlalu dini. Sebaiknya kita mulai dari sesuatu yang sederhana, kemudian digabungkan sehingga menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Jadi jangan mulai dari yang kompleks dulu, mulai dari sesuatu yang sederhana terlebih dahulu. Oh, screen-nya masih di awal, soalnya nggak maju-maju. Oke, sebentar ya. Screen-nya tidak maju-maju, sebentar. Oke, bagaimana sekarang? Apakah sudah update screen-nya? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut. Nanti bagi yang tadi ada terkendala masalah screen, nanti akan ada recordingnya akan di-share. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi, menginginkan terlalu banyak atau terlalu cepat, membuat proyek tanpa referensi, memulai dengan proyek yang terlalu kompleks, terlalu dini. Nah, dan yang keempat, membuat seluruh model secara keseluruhan. Padahal kita lebih baik mencicil terlebih dahulu dari perbagian dan perbagian, jangan langsung semuanya sekaligus di awal. Nah, kurangnya latihan kesabaran. Karena pemodelan 3D ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan ketekunan untuk membuatnya. Oke, kurang lebih itu pengenalan pemodelan 3D. Selanjutnya kita akan coba lakukan instalasi di Blender. Teman-teman bisa menyimak dari tutorial berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara download dan menginstalisasi software Blender 3D. Pertama-tama kita ketik di search engine Blender. http www.blender.org, di mana web ini merupakan web resmi dari software Blender. Di sini kita bisa melihat versi terbarunya 3.2, di mana adanya fitur-fitur terbaru. Kita klik next, download Blender. Bagi teman-teman menggunakan macOS, Linux, atau Steam, downloadnya bisa. Tapi karena kita menggunakan Windows, kita klik saja di sini, download Blender 3.2. Teman-teman bisa menunggu beberapa saat, karena dia akan muncul sebelah sini. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga downloadnya selesai. Nah, setelah selesai, kita cari di download file yang tadi, kita klik 2 kali. Lalu
iklan. Untuk semua versi pemasangan sama saja. Ini saya di versi 3.2 saya mencontohkan karena ya pemasangan Blender hampir sama jalannya. Kita membaca versi, sudah membaca kita klik centang, lalu kita klik next. Ini teman-teman bisa menyimpan di manapun ingin, ataupun di C. Misalnya kita nyimpan di E, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik next, lalu kita install, kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Karena saya telah mempunyai software Blender, sebenarnya tidak bisa karena itu saya akan membatalkan. Saya kalau setelah selesai, dia akan ada bacaan dan setup as complete. Jika sudah selesai, kita finish. Jika sudah selesai menginstal, kita tinggal pakai saja softwarenya dikarenakan Blender tidak membutuhkan klik ataupun kode tambahan seperti software lainnya. Begitu tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk instalasi kurang lebih seperti itu, bisa langsung tanpa harus menggunakan bagaimana tutorial macam-macam. Nah, kemudian kita akan mulai pengenalan dari Blendernya itu sendiri. Baik, kita mulai pengenalan dari aplikasi Blender itu sendiri. Apabila ada masalah dalam presentasi ini, tolong segera notifikasi di chat ya. Jadi langsung saja chat. Oke. Nah, Blender itu seperti yang tadi dijelaskan, softwarenya open source dan gratis. Jadi seperti yang tadi di tutorial instalasi, tidak perlu menggunakan crack atau apapun itu, dan tidak perlu membayar license apapun karena Blender open source dan gratis. Nah, kita kembali kenapa pakai Blender. Ya tadi open source, gratis, tutorialnya banyak, kemudian community-nya besar juga. Jadi kalau mau nyari tutorial dan semacamnya, bisa kemana aja, bisa ke kami, misalnya ya, bisa akses ke forum PPTK ID, nanti banyak yang share juga di situ, kemudian bisa cari di YouTube, bisa cari di forum-forum lain di luar negeri, dan semacamnya. Banyak tutorialnya. Nah, perlu diperhatikan tampilan aplikasi Blender dari beberapa versi akan ada perubahan layout. Nah, contohnya ini bandingannya 2.9 dan 2.7, ada perbedaan layout. Nah, untuk Blender versi 3 itu akan mirip seperti Blender 2.9 dengan beberapa perbedaan sedikit ya, minor. Nah, tapi kalau di Blender 2.7 ini jauh sekali bedanya. Nah, bisa dilihat. Oke. Nah, jadi pastikan untuk di sesi kali ini kita menggunakan Blender 3.2. Samakan versinya kalau misalnya sebelumnya sudah pernah install Blender. Nah, di dalam interface-nya ada toolbar workspace kita yang ditandain biru seperti ini. Kemudian ada area hijau adalah area pemodelan 3D kita. Kemudian di sini paling bawah ada status bar. Jadi nanti sedang dalam mode apa, terus menggunakan tombol apa untuk shortcut-shortcutnya ada di bawah. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, untuk Blender versi lama juga sama sebenarnya, cuma ada perbedaan layout di workspace-nya. Nah, toolbar yang pasti ada di sini ada yang icon Blender yaitu apps menunya sendiri. Kemudian file untuk mengolah file baru, buka, recovery, nyimpen, menggabungkan, ekspor dan yang lain-lain. Edit ini untuk mengubah redo dan segala macamnya. Nah, terus ada render. Render itu apabila model 3D kita sudah jadi, kita ingin render, kita ingin produksi jadi sebuah
misalnya video, animasi, itu bisa di render. Dan window membuka workspace baru. Kemudian nanti help, ada manual, tutorial, community, dan lain sebagainya. Nah, di workspace, di sini ada beberapa workspace, banyak ya di sini, tapi yang akan kita fokuskan nanti, pertama layout untuk workspace umum luar kerja kita, kemudian modeling, terus sculpting, dan nanti kita bagian si UV, tekstur, dan shading kita pakai. Nah, untuk sesi tutorial ini nantinya di sesi berikutnya. Nah, untuk animasi, kalau kita mau membuat animation atau video bisa di workspace animation, kemudian rendering. Rendering itu kalau kita mau produksi, udah kita lihat analisa hasilnya. Nah, ada composite untuk menggabungkan dan post processing gambar dan rendernya. Nah, ada geometry nose untuk pemodelan prosedural menggunakan geometry nose dan scripting untuk pemrogramannya. Nah, tapi pada sesi tutorial Blender ini kita akan fokus sampai yang nomor 6, shading aja. Nah, ada status bar di bawah di sini adalah key information. Jadi tombol mouse yang kita bisa pakai untuk setiap sokatnya apa aja. Ini berguna kalau kita sering lupa. Ini kalau mau nge-zoom pakai apa, mau nge-rotate pakai apa, bisa lihat di status bar di bawah. Nah, di sini ada resource information. Jadi di sini ada berapa collection, ada berapa cube, ada berapa space, dan sebagainya. Termasuk pemakaian memori RAM komputer kita ketika kita memproses objek 3D tersebut. Nah, ini ada area kerja kita. Kita bagi jadi pertama 3D viewport, yaitu tampilan dari si workspace kita di sini, objek 3D-nya ada di mana, dan posisinya di mana. Ada timeline. Timeline itu nanti kalau misalnya mau buat animasi sebenarnya kepakainya. Ya nanti per frame kapan misalnya maju, kapan mundur, dan semacamnya. Terus ada outline layer. Di sini kita manajemen objek-objek 3D yang sudah kita buat, kita susun di sini. Perlu diperhatikan juga agar nanti kita bekerja jauh lebih mudah, pastikan objek-objek 3D yang kita buat dikelompokkan dalam beberapa collection. Jadi biar nanti kita tidak pusing kalau misalnya mau cari, oh ini pintu di mana, jendela di mana, dan sebagainya. Nah, di sini properties. Properties ini properties dari setiap objek 3D yang kita pilih di sini, di 3D viewport. Semua propertinya di sini, lokasi, posisi, rotasi, dan skala, dan beberapa hal lainnya. Banyak di sini. Apa bedanya dengan versi lama? Sama aja. Cuma agak sedikit beda di 3D viewport. Tapi kurang lebih layout-nya sama. Nah, apa bagi biji di sini, yaitu 3D viewport, image editor, dan semacamnya untuk yang umum. Ini untuk animasi, ada untuk scripting, dan data. Tapi kita akan fokus ke yang general di sini. Nah, ini area kerja kita di sini. Nah, kalau misalnya mau nge-resize, kita bisa resize juga seperti ini. Terus kita pengen banyak sudut pandang, kita bisa split di sini. Jadi ada 4 sudut pandang misalnya. Yang satu rotate-nya arah depan, arah belakang, samping kanan, dan samping kiri. Jadi kita bisa lebih fleksibel kalau di sini. Tapi untuk splitting ini disarankan menggunakan monitor yang besar agar kita lebih nyaman. Kalau monitor kecil atau layar laptop agak kurang nyaman menggunakan mode splitting seperti ini karena layarnya kecil. Nah, kalau misalnya habis split kita pengen join lagi, ini nggak kepake, bisa. Seperti itu. Nah, ini ada shortcut yang bisa kita gunakan. Kalau mau di screen capture silakan. Yang pertama A untuk select all, Alt A untuk kebalikannya. Select on, Ctrl I hasil selectnya di invert, Ctrl H hasil selectnya disembunyiin jadi gak kelihatan di workspace-nya. Alt H kebalikannya, T untuk munculin atau nge-hide toolbar yang di atas, N untuk nge-hide atau munculin sidebar yang di samping. Nah, terkait navigasi,
Di sini ada navigasi sumbu ya X, Y, Z. Nah, Y di mana dan Z di mana. Kendalanya ketika kita rotate sebuah objek, kita sering lupa ini tuh udah ngadep mana. Jadi kita bisa menggunakan aks yang di sini. Di sini ada zoom, pan, toggle kamera, dan toggle projection. Nah, di sini aks ini kalau misalnya kita mau rotate dan semacamnya, selain pakai mouse, kita bisa drag aja si sumbu yang di sini. Jadi ini berguna kalau teman-teman misalnya cuma pakai touchpad, nggak ada mouse, bisa menggunakan aks ini untuk navigasi. Nah, quad view itu tampak atas, bawah, depan, dan samping. Seperti ini. Shortcut Ctrl Alt Q. Terus ini toolbar di samping kiri, ada beberapa fungsi yang biasa kita gunakan, yaitu select kursor biasa, kemudian di sini lokasi 3D kursornya di titik tengahnya kita share, kemudian ini ada move, kemudian ada rotate, scale, transform. Nah, transform ini unik ya. Jadi transform ini gabungan dari rotate, scale, sama move. Tiga tool ini digabung di satu dalam transform. Dan ini kita bisa buat manipulasi jauh lebih efektif dari tiga ini. Tetapi hati-hati dalam penggunaannya karena biasanya sering salah geser. Jadi gunakan sesuai kebutuhan. Annotate. Nah, ini buat kasih catatan buat objek 3D kita. Jadi seperti di fitur draw yang di zoom ya, sama ya, pakai annotate. Measure ini penting untuk mengukur, terutama kalau teman-teman membuat arsitektur seperti gedung, rumah, dan yang lain sebagainya, karena ukuran sangat menentukan akurat atau tidaknya. Nah, di sini ada cube. Cube itu menambah objek baru. Default objek di Blender itu ada cube ya. Nah, untuk transformasi objek ada 3 transformasi dasar, yaitu move, rotate, dan scale. Move itu memindahkan lokasi, gesture. Nah, oke, ini level praktiknya. Oke, sekian untuk sesi pengenalan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, dari tadi ada yang raise hand ya. Oke.
jangan lupa untuk para peserta mohon mengisi presensi di form yang ini ya. Kepada peserta sambil di sesi tanya jawab ini apabila ada yang ditanyakan silakan ditanyakan, apabila bisa melalui raise hand nanti atau bisa lewat di chat room. Nah, selain itu kepada peserta mohon silakan mencoba masing-masing install Blender-nya karena nanti di tutorial berikutnya akan dipakai terus. Jadi mohon diinstal Blender-nya. Terima kasih.
Baik, apabila tidak ada pertanyaan untuk sesi pengenalan ini akan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita tutup, kita akan menyaksikan fitur-fitur yang ada di Blender secara garis besar. Oke, bisa kita saksikan video penutupan ini. Terima kasih. There, there, my little Montecilla flower. Baik, untuk pertemuan hari ini kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.